Tentunya alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Mukarram Bapak Ustadz Lutfi SPD. Beliau adalah alumni pesantren Gontor. Subhanallah, luar biasa. Beliau menggantikan terjadwal pada hari ini Al-Ustadz Mahmudin SPD yang berhalangan hadir karena bebarengan ada jadwal khutbah Jumat di daerah Pondok Gede atau di daerah wilayah Jakarta Timur. Yang bertindak selaku muazin, kami mohon kesediaan Mukarram Bapak Ustadz Hadianto Isi. Kemudian selanjutnya kepada rekan-rekan, sekiranya masih ada yang ada di bawah, mohon untuk menuju ke atas terlebih dahulu karena masih ada saf utama yang kosong. Kemudian juga yang ada di dalam sini, kiranya untuk melakukan barisan terlebih dahulu saf-saf yang ada di lantai atas, karena demi sempurnanya pelaksanaan ibadah sholat Jumat tentunya rapatnya barisan akan menyempurnakan ibadah kita pada Jumat kali ini. Sebelum dimulainya Jumat, mari kita bacakan Quran suratul Fatihah. Kita bermohon dan berdoa kepada Allah agar kiranya diri kita, anak, istri, keluarga, hadiah kita bisa selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah, selalu diberikan taufik hidayahnya Allah, sehingga sampai ajal menjemput kita tetap menjadikan iman dan Islam yang ada di dada kita. Yang kedua, kita juga bacakan Al Fatihah untuk arwah ahli kubur kita, baik bapak ibu kita yang telah meninggal atau saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat di mana saja. Kita berdoa agar kiranya diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, dan tentunya kita yang masih hidup mudah-mudahan bisa selalu istiqomah untuk mendoakan almarhumah. Juga kita mendoakan anak-anak kita nih yang sedang menuntut ilmu baik di pondok pesantren maupun yang lainnya, mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan keselamatan oleh Allah, sehingga tidak ada halangan suatu apapun di dalam pondok pesantren ataupun dimanapun adanya belajar anak-anak kita, dan senantiasa kita pun yang membiayai, mudah-mudahan senantiasa selalu dikucurkan rezeki yang halal yang banyak untuk memberi pada anak kita dalam pembelajaran di pesantren maupun di sekolah-sekolah lain. Yang terakhir, kita berdoa kepada Allah agar kiranya tentunya di sisi Yasaniyah ini yang pada kali 5 kali melaksanakan ibadah sholat Jumat, karena selama hampir 2,5 tahun tidak melaksanakan sholat Jumat di musola ini, kita bermohon agar kiranya selalu senantiasa diberikan keberkahan, perlindungan dan kejayaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sistem pelajarannya seperti semula diluring, sehingga bisa bertemu muka bersama guru-gurunya dan senantiasa selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah
Alhamdulillahilladzi la tanfa'u ta'atuhu liman 'ata wa la tukhsiruhu al-ma'siyatu liman 'asa. La yughni syukruhu man syakar wa la yankusuhu kufruhu man kafar. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usi nafsi wa iyyakum bitaqullah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في محكمه التنزيل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين جماعة رحمكم الله حضرة الكرماء والفضلاء والعمراء وأحباء الأعزاء في هذه المناسبة السعيدة وفي هذا النهار المبارك. Pada kesempatan hari ini, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita hingga hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul menegakkan, mendirikan salat Jumat berjamaah. Semoga segala langkah kita, usaha kita, niat kita, zikir dan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, intisarul awamir wa ijtinabun nawahi, yaitu berupaya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarga dan pengikutnya
yang istiqamah. Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu tokoh revolusioner dunia yang telah mengubah peradaban manusia dari peradaban jahiliyah yang nista menuju peradaban Islamiyah yang sentosa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Safar, tepatnya tanggal 11 Safar 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 9 September 2023 yang sebentar lagi akan masuk bulan Rabiul Awal. Banyak pelajaran yang seharusnya dapat kita petik di bulan ini, yaitu kepemimpinan Rasulullah, keteladanan Rasulullah, akhlak Rasulullah, bahkan ketegasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semestinya dapat kita jadikan cermin untuk hidup dan kehidupan kita. Begitu juga bangsa Indonesia yang baru saja sebagai kemenangan Republik Indonesia 17 Agustus merupakan hasil dari jerih payah para pejuang, para tokoh Indonesia yang telah membela, mempertahankan tanah air dan bangsa. Bangsa Indonesia memang hebat, Indonesia memang hebat, dapat melepaskan dari penjajah asing. Kalau kita katakan, kenapa Khatib bilang hebat? Karena Indonesia adalah mayoritas beragama Islam. Sejak dulu Indonesia dijajah oleh para kaum negara-negara asing yang non-muslim, dari negara Spanyol, Portugis, Jepang, Belanda, dan lain-lainnya. Mereka semua menjajah yang non-muslim. Tapi sampai saat ini, biasanya negara yang dijajah, negara yang terjajah dengan penjajah yang berbeda, negara yang terjajah agamanya sama dengan negara orang yang telah menjajahnya. Tapi Indonesia hari ini, sampai hari ini pun menjadi mayoritas bangsa Indonesia adalah bangsa yang muslim. Teguh mempertahankan akidah, teguh mempertahankan bangsa Indonesia. Mayoritas agama Indonesia adalah muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sejarah juga menceritakan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan budak-budak di zaman jahiliyah, bersikap tegas kepada kaum kafir, bukan bersikap keras. Dalam hal ini di dalam tafsir dikatakan kafir terbagi menjadi dua, kafir zimmi dan kafir harbi. Kafir zimmi, kafir yang telah meminta perlindungan kepada umat Islam. Mereka telah rela di bawah naungan umat Islam dan wajib bagi umat Islam untuk menjaganya. Haram bagi umat Islam untuk memeranginya, kecuali kafir harbi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pejuang Islam juga di Afrika, Umar Mukhtar, dikenal dengan julukan singa padang pasir yang dijuluki sebagai Lion of the Shore. Dia mengatakan, innallaha khalaqaka hurran fakun hurran kama khuliqta. Al-hurru huwallazi la yabi'u aqlahu wa la fiqrahu wa la mawqifahu. Allah menciptakanmu dalam keadaan merdeka, maka jadilah merdeka seperti saat kau diciptakan. Merdeka berarti tidak menjual akal, tidak menjual pikiran, pendirian, dan tanah airnya kepada orang lain. Bahu bondo pikir lek perlu sak nyawane pisan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza zamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Al-Bukhari. Seorang imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu contoh buat kita teladani, kisah teladan ayah dan anak yang sangat menarik dan nasihatnya yang sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Disebutkan dalam beberapa riwayat adalah kisah Luqman Al-Hakim dengan gelar Al-Hakim. Luqman adalah orang biasa, namun namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luqman Al-Hakim merupakan salah seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub dalam surat Luqman ayat 12, "Wa laqad atayna Luqman al-hikmata lishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ma'asyiral muslimin, majelis musalla ail masjid yang dimuliakan Allah, Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luqman Hakim pernah menjadi seorang guru dari Nabi Daud dan mengajarkan hikmah atau kebijaksanaan. Dia pernah menjadi qadi untuk mengadili permasalahan kaum Bani Israel. Namun beliau terbunuh pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada kisah teladan Luqman Al-Hakim yang menjadi keteladanan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Pada suatu hari ketika Luqman dan putranya hendak pergi ke pasar dengan menaiki seekor keledai, lalu lewatlah keduanya di suatu perkumpulan kelompok masyarakat. Mereka berkata, "Masya Allah, Bapak, apa kamu gak kasihan? Masa keledai kecil begini dinaiki oleh 2 orang?" Kata mereka. Akhirnya anaknya disuruh turun, lalu bertemulah dia dengan kumpulan masyarakat yang berbeda. Mereka pun mengatakan, "Ya Allah, orang tua itu nggak tahu malu, tega-teganya, masa dia naik keledai, anaknya disuruh untuk nuntun." Akhirnya Luqman pun turun dan gantian anaknya yang naik. Sesampainya di suatu perkumpulan masyarakat, keduanya mendapatkan cercaan lagi. Masa anak yang muda kuat naik keledai, sementara dia nuntun, padahal sudah tua. Akhirnya keduanya memutuskan untuk turun dan menuntun keledai. Dan sama seperti sebelumnya, saat bertemu kumpulan masyarakat, mereka mengatakan Luqman dan putranya adalah orang yang bodoh karena tidak mengerti fungsi keledai. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Luqman lalu memahami betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan lengkap dengan pola pikirnya yang berbeda. Hal yang dapat dipetik dari kisah tersebut adalah kebijaksanaan Luqman Al-Hakim dalam menentukan pilihan. Kisah tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap masyarakat memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai suatu hal. Selain kisah itu, masih banyak lagi kisah Luqman Al-Hakim dan putra yang menjadi contoh buat kita. Namun ada beberapa nasihat yang mesti kita teladani, kita ikuti nasihat-nasihat seorang tua kepada anaknya, Luqman dengan anaknya.
Yang pertama adalah larangan mempersekutukan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi habalathu ummuhu wahnan ala wahn. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lalu nasihat yang ketiga adalah berbuat baik di mana dan kapan saja. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sungguh perbuatan baik atau buruk, seberat, sebesar atau sekecil biri zarah jisawi, walaupun berada di dalam batu, walaupun berada di dalam batu yang keras, kau sembunyikan segala perbuatanmu, ataupun kau sembunyikan di langit yang tinggi, ataupun kau pendam di dalam tanah yang dalam, ya'ti bihallah, pasti semua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Yang keempat, mendirikan sholat, amar ma'ruf dan nahi munkar serta sabar menghadapi persoalan. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna fi dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan mencegah yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dicontohkan juga oleh sahabat Rasulullah SAW, oleh Umar bin Khattab, yang dijadikan sebagai motonya al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar wa qawlul haqq walau kana murran. Berbuat baik, memerintahkan untuk berbuat baik, mencegah yang munkar, dan berkata yang benar walaupun pahit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima, larangan dari Luqman kepada anaknya, yaitu bersikap sombong dan membanggakan diri. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Luqman ayat 18. Yang terakhir, bersikap sederhana dan bersuara rendah. Waqsid fi mashyika wa qadud min sawtik inna ankaral aswati la sawtul hamir. Diumpamakan sebagai keledai. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya ada 3 hal penting yang dapat kita ambil, yaitu wastaghfir lahum, mengampuni mereka, orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Kemudian ada wa'fu anhum, memaafkan mereka. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarah. Apabila kita sudah melakukan segala sesuatu, kita berintrospeksi diri kita, kesalahan kita, kita minta maaf, kita minta ampun, beristighfar kepada Allah, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iza zamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila telah tekad bulat, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kesadaran kita untuk mendidik dan menjadi orang tua menjadi terinspirasi dari kisah tersebut, sekaligus menjadi anak. Jadilah anak yang taat,
anak yang patuh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, agar bisa meraih keberkahan di dunia dan keberkahan di akhirat kelak, agar menjadi khairul ummah, khairul bashar, dan menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesamanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala nuril anwar wa sirril asrar riyakil ahyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa alil anwar wa sabil aghyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wattabu amma nahaa wa hadar wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin ba'da fihi bi nafsihi وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انفعنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم لا تمكن الأعداء الدين واجعل شعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم يا ولي يا حميد يا مبدي يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلال حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.